Asy'ariyah mereka punya bahasan namanya awal wajib alal mukallaf. Dalam buku-buku Asy'ariyah, apa pertama yang wajib untuk diketahui oleh seorang yang masuk Islam? Apa perkara yang harus dia yakini? Kalau kita Ahlussunnah gampang, tinggal mengucapkan la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah muhammadar rasulullah, selesai dia masuk Islam. Jadi dalilnya terlalu banyak. Mereka enggak. Seorang kalau wajib yang pertama diketahui, agama dia tidak boleh taklid, dia harus tahu bahwasanya alam semesta ini terdiri atas a'rad wal jawahir. A'rad itu adalah sifat-sifat, jawahir adalah zat-zat. Dan di antara sifat-sifat jawahir, jauhar adalah bisa ditempati oleh a'rad. Di antara sifat-sifat a'rad adalah bisa berubah dari ini ke ini yang lain. Ya. Maka segala sesuatu yang bisa menerima a'rad, maka dia jauhar, dia adalah makhluk. Karena sifat makhluk adalah muhdats. Ya, jadi alam ini, saya kasih logika sederhana, alam ini muhdats, Allah muhdits. Alam muhdats itu sesuatu yang baru, Allah bukan sesuatu yang baru. Nah, alam yang sesuatu yang baru ini apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya alam semesta ini tidak adalah jauhar dan a'rad. Jauhar itu zat, a'rad itu sifat. Nah, segala yang bisa menerima sifat, maka dia jauhar. Kalau dia jauhar berarti dia jism. Kalau dia jism berarti dia makhluk. Subhanallah, nanti paham tidak? Ini dibantah habis oleh Al-Ghazali, dibantah habis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka mengatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy'ari, padahal dalam bukunya Fathul Bari dalam 2 tempat dia bantah masalah ini. Dia mengatakan tidak, ini tidak benar. Para salaf dulu para sahabat enggak ada yang ngerti. Abu Bakar Siddiq apa pernah ngerti masalah ini? Umar bin Khattab, ya. Khalid bin Walid apa pernah bicara masalah ini? Jauhar, a'rad, kemudian enggak ada. Kalau ente orang masuk Islam syaratnya harus ngerti ini, banyak orang masuk neraka jahanam. Benar, enggak ada yang ngerti masalah ini. Ini dibantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Bahkan Ibnu Hajar menyebutkan kalam dari As-Samnani, ulama besar Asy'ariyah, dia mengatakan inilah perkara yang sisa-sisanya Mu'tazilah yang masih kita pegang. Karena meyakini ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Dan As-Samnani mengatakan, dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, bahwasanya ini adalah sisa-sisa Mu'tazilah yang masih dipegang oleh orang-orang Asy'ariyah. Ini tidak benar, sahabat tidak, kalau masuk Islam caranya seperti ini susah. Orang awam mana ngerti masalah jauhar, a'rad, kemudian enggak ngerti. Gara-gara kaidah ini akhirnya mereka menolak banyak sifat. Tapi saya tidak bisa jelaskan sekarang. Nanti lain waktu insyaallah. Ini antara akidah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Mudah-mudahan enggak bosan kita bahas Firando ya. Dia itu perkataannya Masya Allah busuk sekali. Maksud dari dia ngobrolin Asy'ariyah di depan jamaahnya yang bukan Asy'ariyah itu apa? Apa maksudnya? Kalau dia ngerti ya, kemudian mau ma'rad, mau mengatakan salah kamu itu gitu ya, sesat begitu, datangin Asy'ariyahnya, bukan ngomong di depan jamaah kayak gitu ya. Nah, terus saya juga ngapain? Bahas Firando. Ya soalnya dia ngomong, di-upload di YouTube gitu. Ya, ini mesti ada jawaban. Ya. Udah datengin aja Firandanya. Saya ini kalau Firanda besok lusa mau debat sama saya, ayo. Ya, saya tunggu. Kalau mau. Saya datengin dia. Ya udah, saya datengin dia begitu. Kalau saya harus datengin dia, aduh susah. Ya, susah. Banyak kegiatan juga begitu. Kalau harus datengin, kalau ada yang mau memfasilitasi ya silahkan. Nah, ala kulli halin begini ya, karena kita kan nih lagi hidupnya di dunia maya, ya sudahlah, ada media seperti ini, dia ngomong ngelantur, dia ngomong ngawur gitu, ya udah saya jelasin kengawurannya. Nah, ini saya mau buka kebusukannya Firanda, itu mulutnya bau sekali. Yang dibahas adalah mengenai awal wajibin la ilaha illallah, ya awal wajibin ma'rifatullah. Jadi di dalam Asy'ariyah, kata Firanda ini ada pembahasan kewajiban pertama di dalam agama, yaitu apa kewajiban pertama. Nah, kata Firanda itu kewajiban pertama itu adalah ma'rifatullah, yaitu mengenal kehadisannya alam supaya sampai kepada wujudul muhdits. Itu bahasa saya ya, kalau bahasa dia nggak seperti itu. Apakah ini benar? Itu betul ya. Permasalahan itu ada di dalam kitab-kitab aqaidnya Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, kemudian yang jadi masalah apa? Sebetulnya
untuk kita Asy'ariyah Maturidiyah nggak masalah. Kenapa ini tidak masalah? Karena kita itu mencoba mengidrok posisi keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya ada 3 istilah yang diberikan oleh Al-Qur'an mengenai orang-orang yang diajak kepada kalimah la ilaha illallah oleh Rasulullah SAW itu. Yang pertama itu disebut kafir, yang mana mereka itu diajak tapi tidak mau menerima. Yang kedua itu disebut munafik, yaitu mereka menerima dengan lisan saja tapi tidak menerima dengan hati. Yang ketiga itu disebut mukmin. Yang mukmin itu yang menerima dengan hati, kemudian kalau punya lisan dia i'tibarkan dengan lisan, kalau tidak punya lisan maka dengan pengganti lisan seperti tulisan, isyarat dan lain sebagainya. Nah, ini juga sebetulnya permasalahan juga di dalam akidah begitu. Posisi membaca syahadat itu apakah dia termasuk rukun atau tidak? Itu ada di buku-buku akidah. Nah, yang jadi permasalahan ya si Firanda itu mengatakan ini apa-apaan begitu. Seolah-olah ini adalah lelucon. Seolah-olah ini adalah jokes ya. Bahkan dia mengatakan itu di rod oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari-nya. Nah, ini saya sudah ada Fathul Bari ya. Kita buka apa bener nih omongan si Firanda itu. Cuma saya kasih mukadimah dulu seperti ini ya. Apa sih sebetulnya yang coba digapai oleh ilmu kalam itu? Yang coba digapai oleh ilmu kalam itu adalah iman yang tahqiq fil kharij. Iman yang tahqiq fil kharij itu dalam pengertian keimanan yang pada kenyataannya di sisi Allah memang adalah sebuah keimanan. Jadi beberapa hadis itu menyebutkan ya bahwa Islam itu akan terbagi kepada 73 golongan, yang satu selamat, yang selainnya sesat. Yang selainnya ini itu min ummati Muhammadin SAW. Yang umat ijab bukan umat dakwah. Jadi umat dakwah itu diseru dengan kalimah la ilaha illallah tapi tidak mau menerima. Yang umat menjawab itu yang menerima. Ini yang 72 ini bukan yang tidak menerima. Karena itu mah udah kafir masuknya, udah bukan yang dimaksud pada 73 golongan ini. Ini orang yang pada saat hidupnya merasa mereka itu iman. Tapi kulluhum finnar, tapi semuanya di dalam neraka. Kemudian kita juga bisa melihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mengatakan di akhir zaman itu banyak mukmin pagi-pagi iman, sore kafir, sore iman, pagi-pagi kafir. Padahal di dalam dirinya dia itu punya i'tiqad saya ini loh iman, tapi di sisi Allah tidak. Nah, pada akhirnya datanglah ulama-ulama yang membahas khusus seputar hal ini dan mengeluarkan beberapa masail yang berkaitan dengan keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah permasalahan, apa sih sebetulnya kewajiban pertama bagi seorang mukallaf? Nah, nanti yang keluar itu memang kewajiban pertama bagi mukallaf itu adalah ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah ini jalannya apa? Nah, ini begonya si Firanda itu. Sebetulnya ini mukhtalafun fih ya. Jadi ma'rifatullah itu patokannya apa? Ma'rifatnya harus kena, harus ada. Karena yang namanya ma'rifat itu apa? Ma'rifat itu idrakun jazimun muwafiqun lil waqi nasi'un an dalilin. Jadi idrok jazm nih, kita ini punya keyakinan yang 100%. Nah, karena keyakinan 100% ini dia memiliki beberapa jalan, yaitu satu jalan apa? Jalan taklid. Ya, kayak orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu mereka 100% dalam keyakinannya bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, tetapi jalurnya jalur ikut orang tua mereka. Bukan jalur ikut dia itu apa? Berpikir sampai mendapatkan bahwa Yesus itu menurut saya begitu ya, dari dalil atau dari pengetahuan yang absolut adalah anak Tuhan. Tidak itu ikut-ikutan. Nah, itu taklid tuh. Kemudian ada juga i'tiqad jazm itu 100%, tetapi apa yang diitikadinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ya sama tuh kayak
si Kristen itu. Jadi dia punya i'tiqad 100%, iman yakin 100% bahwa Yesus adalah anak Tuhan, padahal kenyataannya Yesus itu bukan anak Tuhan. Itu hanyalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang i'tiqadnya itu jazab 100% sesuai dengan kenyataan tapi tidak berlandaskan dari dalil. Nah, ini nanti disebutnya i'tiqad shahih, ya. I'tiqad shahih tapi tidak sampai derajat ma'rifah. Jadi tahu dari mana? Ini punya keyakinan Allah ada, punya keyakinan Allah tidak bertempat, punya keyakinan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya yang harus diitikadi. Tapi tatkala ditanya, kamu tahu dari mana semua hal itu? Dia tidak bisa menjawab, atau menjawab tapi yang mana pada hakikatnya bukan jawaban. Seperti misalkan saya tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul karena beliau itu Al-Amin yang tidak pernah berbohong. Lah, itu bukan dalil, itu bukan jawaban. Ya, kenapa itu bukan jawaban? Ya nantilah di dalam ilmu kalam gitu dibahas. Nah, ala kulli halin, ini kan akhirnya dilihat oleh para ulama mutakalimin itu sehingga keluarlah bagaimana hukumnya orang yang tatkala dia itu iman tapi tidak sampai derajat ma'rifah. Nah, nanti ada yang menjadikan ma'rifah ini yaitu i'tiqad yang jazam sesuai dengan kenyataan berlandaskan dalil. Ini ada yang mengatakan adalah wajib usul. Dalam pengertian jika tidak demikian maka dia kafir. Ada yang menyebutkan ini adalah wajib furu sebagaimana dikatakan sama Firanda tadi oleh Imam Al-Ghazali begitu ya, dan oleh nanti Ibnu Hajar Al-Asqalani juga begitu. Memang yang dibicarakannya itu tidak termasuk wajib usul ya, tapi wajibnya wajib furu. Jadi untuk menyempurnakan. Nah, di mana masalahnya Firanda ini? Masalahnya Firanda itu sama, ya pola pikir Wahabi. Jadi tatkala misalkan ya sesuatu itu dia katakanlah disebut tidak benar, maka langsung masuk kepada sesat ya. Padahal contoh beginilah, kalau misalkan ada orang yang punya i'tiqad bahwa misalkan tahiyat awal itu sunnah, tahiyat awal itu wajib, padahal di dalam kenyataannya sunnah. Apakah orang itu salah? Salah. Tapi apakah orang itu sesat? Kemudian dia itu tidak boleh, kemudian sholatnya jadi batal gitu, jadi tidak sah? Enggak. Jadi enggak sah. Nah, ini nanti posisinya Ibnu Hajar Al-Asqalani kita akan lihat beliau itu ahlul hadis yang Asy'ariyah Maturidiyah. Kok seenaknya aja ini dibantah itu seolah-olah itu adalah lelucon begitu ya. Karena ini masih dalam ranah Mu'tazilah begitu. Bego itu. Ini saya buka permasalahan tentang ma'rifahnya. Kalau mau nanti silahkan di komen. Kalau mau nanti kita bahas. Jadi permasalahan ma'rifah awwalu wajibin itu ma'rifatullah bagaimana, itu ada pembahasannya tersendiri. Cuman karena Firanda di sini tidak ada masalah. Memang benar permasalahan itu ada. Memang benar permasalahan ini problematik. Memang benar Al-Imam Ghazali tidak setuju kalau dikatakan ini adalah wajib. Wajib apa dulu ya? Usul atau furu begitu. Itu memang benar. Yang ngaco itu dia mengatakan ini sebagai lelucon begitu, sampai mengatakan itu dibantah di beberapa tempat, di 2 tempat sama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bagaimana sebetulnya bantahannya itu? Ini kita lihat, yang satu itu ada pada juz pertama. Ya. Ada pada juz pertama Kitabul Iman. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu dibedakan antara Kitabul Iman dan kitab Tauhid ya. Kitabul Iman itu di awal setelah Kitabul Ilmi, Kitabul Badil Wahyi ya, setelah Kitabul Badil Wahyi. Kemudian Tauhid itu di akhir, paling akhir. Termasuk yang paling akhir lah ya kalau tidak silap itu. Nah, Firanda mengatakan ya, kalau buat kita itu cukup la ilaha illallah selesai masuk Islam. Berkata loh ya. Dia bilang berkata la ilaha illallah cukup masuk Islam. Iya, ini Islam di siapa? Kalau dalam masalah fikih itu sudah selesai. Kita itu jangankan gak usah la ilaha illallah. Kalau kita dalam patokan fikih ya, orang muslim nih, dia sah dianggap orang muslim kalau bapak ibunya muslim. Gak usah baca la ilaha illallah itu. Gak usah baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini orang ya, orang bapaknya muslim, ibunya muslim. Anaknya ini nggak pernah kelihatan sholat,
kemudian dia itu nggak pernah kelihatan, nggak pernah azan, nggak pernah kelihatan sama orang itu, nggak pernah kelihatan. Itu kalau kemudian tiba-tiba di anak itu mati atau orang itu matilah, ya, itu harus dikuburkan di mana? Di pemakaman muslim atau di pemakaman kafir? Itu kalau tidak ada yang menyaksi bahwa orang ini kafir, dia ke gereja enggak gitu ya, sujud ke patung enggak ada yang nyaksi lah bahwa orang itu kafir, itu dianggapnya mukmin. Gitu. Jadi gampangan kita kalau mau gampang-gampangan itu la ilaha illallah nggak usah ya. Kalau mau di sisi manusia itu. Ini permasalahannya di sisi Allah. Nah, kalau Firanda faham apa yang dia omongkan, faham apa yang dia bicarakan, bahwa ini adalah iman di sisi Allah, bukan iman di sisi manusia, kemudian dia mengatakan di sisi kami cukup dengan perkataan saja, Firanda ini dia masuk firqah yang mana? Coba lihat, wal kalamu huna fi maqamain. Pembahasan di sini ada pada dua makom, ada pada dua tempat. Apa maksud pembicaraan di sini? Yaitu pembicaraan mengenai hakikatul iman. Ya, bisa dibaca sebelumnya sendiri. Ahaduhuma kaunuhu qaulan wa amalan. Yang pertama, bahwa yang namanya iman itu perkataan dan perbuatan. Wathani kaunuhu yazidu wa yanqusu. Yang kedua itu adalah keadaan iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ini pembahasan besarnya begitu ya. Nah, disebutkan di sini wal murji'atu qalu, dan murji'ah berkata huwa i'tiqadun wa nutqun faqat. Bahwa yang namanya iman itu adalah i'tiqad dan mengatakan saja. Jadi i'tiqad benar, kemudian mengatakan dua kalimat syahadat, itu sudah cukup, itu iman yang sempurna sudah. Nah, ini siapa? Murji'ah, bukan Ahlus Sunnah. Wal karomiyah qalu huwa nutqun faqat. Karomiyah berkata, ini hanyalah berbicara saja. Jadi berbicara la ilaha illallah cukup. Ayo mau gimana? Ya, ini kata Firanda tadi apa? La ilaha illallah doang, cukup. Nah, terus kalau misalkan nanti bilang, oh itu kan maksudnya buat masuk Islam. Lah kamu ini lagi ngomong apa di pembahasan apa? Kalau kamu itu bermaksud dengan perkataan la ilaha illallah itu cukup untuk iman di sisi manusia, kenapa kamu sedang membahas perkara iman di sisi Allah? Ya. Kemudian kalau misalkan nggak nyambung akhirnya itu. Ini yang dibahas iman di sisi Allah atau iman di sisi manusia. Kalau kamu itu menganggap iman di sisi Allah cukup hanya dengan berkata saja, kamu itu karomiyah. Ya. Firqahnya itu ngaku aja sulap kamu itu. Dasar tukang tipu emang dia itu. Wal mu'tazilatu qalu wa al amalu wan nutqu wal i'tiqadu. Sedangkan Mu'tazilah berkata dia adalah amal, perkataan dan i'tiqad. Nah, mana Ahlus Sunnah? Nanti Ahlus Sunnah mah at-tasdiq. Ya, nanti as-tasdiq al-mu'abbir, tasdik yang diintibarkan. Cuman nanti tasdiknya banyak. Nah, itu Ahlus Sunnah nanti. Jadi kalau mengatakan hakikatul iman, dia adalah perkataan dan i'tiqad saja. Itu apa tadi? Murji'ah. Kalau mengatakan dia itu berkata saja sebagaimana perkataan Firanda, itu karomiyah. Kalau Mu'tazilah itu harus ada tiga-tiganya, amal, berkata dan i'tiqad. Kemudian yang dimaksud sama si Firanda tadi ya, itu permasalahan tentang iman di sisi Allah. Si ada faidah. Qala Imamul Haramain, telah berkata Imamul Haramain, ajma'al ulama wa ala wujubi ma'rifatillah ta'ala wa ikhtalafu fi awwali wajibin. Nah, ulama telah ijma' atas wajibnya ma'rifatullah. Lihat, ma'rifatullahnya wajib sebagaimana saya katakan tadi ya, ma'rifatullahnya wajib, yaitu i'tiqad jazam yang mana dia itu sesuai dengan kenyataan berlandaskan dalil. Kata Imam Haramain itu wajib mutlakon, begitu ya, bagi semua mukallaf. Yang dikoyednya apa? Yang dikoyednya itu wajibnya ini nanti wajib usul apa wajib furu'. Kemudian jalan dalil ma'rifahnya dari mana? Ini jadi permasalahan, nanti panjang sekali permasalahannya. Wahtalafu fi awwali wajibin, dan ikhtilaf pada kewajiban pertama. Apa itu? Fakila al-ma'rifatu, maka ada yang mengatakan ma'rifah itu sendiri. Wakila an-nazaru, dan dikatakan berfikir. Waqala al-muqtarah,
la ikhtilafa fi anna awwal wajibin khitoban wa maqsudan al ma'rifah wa awwal wajibin istighalan wa adaan al qasdu ila nazar wa fi naqlil ijma'i nazarun kabirun wa munaza'atun tawilatun hatta naqala jama'atun al ijma'a fi naqidihi wastadallu bi itbaqi ahli al asril awwali ala qabulil islami mimman dakhala fihi min ghairi tanqibin wal atharu fi dzalika katsiratun jiddan. Jadi begini dulu ya supaya mudah nih menjelaskannya. Apa kewajiban pertama itu? Kalau misalkan kewajiban pertama itu adalah ma'rifah, sedangkan ma'rifah ini kan dia hasil dari berpikir. Nah, maka kewajiban pertama bukan ma'rifah, tapi berpikir dulu. Kemudian ada yang mengatakan kalau kewajiban pertama itu adalah berpikir, berpikirnya harus pakai maksud. Maka kewajiban pertama itu adalah bermaksud untuk berpikir. Ini penjelasan dari Al-Imam Haramain. Nah, kemudian yang dijelaskan oleh siapa tadi? Oleh Al-Muqtarah. Nah, kemudian disebutkan di sini akhirnya ada rekonsiliasi gitu ya. Bagaimana? Anna awwala wajibin khitoban wa maqsudan al ma'rifah. Jadi awal wajib yang khitob dan maksud itu ma'rifah. Khitob wal maksud itu, jadi kalau misalkan begini ya, ini orang disuruh sholat. Apa sih kewajiban kamu itu? Sholat. Oh, sholat itu kan buat orang yang punya wudu. Kalau bukan orang yang punya wudu, kalau dia itu tidak punya wudu, maka perintah sholat itu yang harus dikerjakan bukan sholat, tapi wudu dulu. Begitu. Nah ini kalau misalkan kita lihat apa sih kewajiban pertama itu ya ma'rifah. Cuman ma'rifah ini kan harus dari qasdun dan nazar. Jadi kalau misalkan qasdun dan nazarnya ada ya sudah ma'rifah. Ini tujuan atau objek asli dari wajibnya awal wajib. Cuman kalau misalkan ngikut yang belakang-belakangnya, kayak sholat itu wajib, belakangnya kan banyak tuh, harus bersuci, harus bersih dari najis dan lain sebagainya. Nah mungkin paham lah ya apa yang saya maksud. Nah kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa ada masalah di dalam klaim adanya ijma oleh Imam Haramain. Ini yang mau dibahas nanti panjang sampai dijilid ini, sampai kitab tauhid ya. Ini yang panjang dibahasnya itu. Jadi pembahasannya di mana? Pembahasannya itu rod kepada klaim bahwa ma'rifah itu wajib. Bukan pada awal wajibinnya, karena awal wajibinnya itu dia nanti cabang dari wajibnya ma'rifah. Begitu. Ma'rifah ini wajib nggak? Wajib. Kalau wajib ini wajibnya usul atau furu'. Begitu. Kalau misalkan dia usul, apakah dia yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Itu permasalahannya. Kemudian ya, ini panjang nih, yang disebutkan sama si Firandoi tadi, bahwa para sahabat tidak melaksanakan hal itu, benar itu. Ya sahabat itu nggak mana tahu maksudnya istilah-istilah jauhar, arad dan lain sebagainya. Betul, tapi bukan berarti mengenal Allah Subhanahu Wa Taala lewat kategorisasi jauhar dan arad itu menjadi batil. Kenapa? Karena para sahabat zaman dahulu itu iman ma'rifah bertemu dengan Rasulullah SAW, yang mana sebelumnya mereka itu orang-orang yang kafir, yang mana tatkala mereka itu masuk ke agamanya Rasulullah SAW itu harus mengorbankan harta, harus mengorbankan keluarga, harus mengorbankan jiwa. Maka di situ para ulama melihat cukup itu mah untuk sahabat, karena tidak mungkin mereka itu berlaku sedemikian ekstrim di dalam hidupnya jika mereka tidak memiliki dalil qat'i. Atau nanti kalau misalkan mau di dalam ilmu kalam disebutnya iqna'i, itu cukup atau malah qat'i, cuman memang mereka tidak mengeluarkan dalilnya apa ya yang saya sebutkan tadi ini. Wa fi naqlil ijma'i nazarun kabirun munazatun tawilatun hatta naqala jama'atun al-ijma'a fi naqidihi wastadallu bi itbaqi ahli al-asr al-awwali ala qabulil islami mimman dakhala fihi min ghairi tanqibin. Tuh. Jadi orang dahulu itu kalau misalkan iman gak digali dulu, coba apa itu jauhar, apa itu arad, kamu tahu dari mana dalilnya, kamu tahu dari mana bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Memang enggak. Lama orang datang ke Rasulullah itu udah siap ninggalin keluarganya kok begitu. Itu pasti di dalam dirinya itu ada dalil. Enggak seperti itu dulu ya. Jadi Rasulullah itu tatkala ada orang datang nih mau masuk Islam, enggak pernah ditanya sama Rasulullah itu dalil kamu itu apa, enggak pernah ditanya. Kemudian sahabat kepada tabi'in pun seperti itu. Nah, inilah yang menjadi rod kepada klaim ijma'nya Imam Haramain tadi,
Wal atharu fi dzalika katsiratun jiddan. Dan kalau misalkan mau lihat hadisnya banyak sekali. Tapi coba lihat nih, ini enggak disampaikan sama si Firandoy. Wa ajabal awwalun. Tapi yang pertama menjawab, ya. Andzalika dari rod itu bi annal kufaru kanu yadubuna an dinihim wa yuqatiluna alaih. Bahwa orang-orang kafir mereka itu mempertahankan sekali agama mereka dan mereka itu berani sampai berperang, sampai membunuh gara-gara agama mereka. Farujuhum anhu dalilun ala zuhuril haqqi lahum. Maka kembalinya mereka dari kekafiran, yang mana mereka itu tadinya itu sangat fanatik kepada kekafiran, itu menunjukkan adanya dalil, yang mana dalil itu adalah nampaknya kebenaran yang mereka lihat. Seperti misalkan kepada Sidna Umar. Sidna Umar itu tadinya mau membunuh Rasulullah SAW. Apa itu taklid tuh? Mau membunuh Rasulullah loh. Kalau bukan ada dalil yang terpercik di dalam dadanya Sidna Umar, apa bisa terus kita itu sekarang membandingkan kita ini tiba-tiba Islam saja dengan Sidna Umar yang begitu? Ini yang menjadi pembahasan ilmu kalam itu di sini. Ya, si Firdan apa dah sepotong-sepotong. Dia apa kalau jadi pejabat koruptor dah kayaknya. Penjelasan ulama aja dipotong-potong. Ya, kenapa ininya nggak dikeluarin begitu? Memang betul tadi ada rudud, ada permasalahan yang sangat panjang sekali di sini. Begitu. Tapi kenapa kok Ibnu Hajar disebutkan menolak, dibabad habis sama Ibnu Hajar? Nggak dibabad habis. Nih ya, kitab-kitab yang besar seperti ini, seperti Fathul Bari, itu sebelum memutuskan suatu perkara, itu mengeluarkan dulu hampir semua permasalahan yang bisa dikumpulkan. Maka kalau kamu mau nukil dari Fathul Bari, ya kamu nukil yang mensesatkan ilmu ahli kalam ya bakal ada. Yang mendukung ilmu kalam ya bakal ada. Itu sama. Imam Nawawi seperti itu. Imam Nawawi di dalam Sahih Muslim itu sama. Ya. Itu karena itu mengumpulkan masalah. Setelah mengumpulkan masalah, nanti dilihat perbincangannya. Setelah dilihat perbincangannya, baru musannif di akhir mengeluarkan kesimpulan. Dan kesimpulan musannif ini nanti yang suka dibahas lagi sama ulama-ulama setelahnya. Begitu. Nah, kalau yang dikatakan tadi ya, As-Simnani tadi, memang betul ada. Bahwa ini adalah dari Mu'tazilah. Ya. Apa maksud dari Mu'tazilah itu? Nih, maksud dari Mu'tazilah itu seperti ini. Ini saya bacakan dulu ya. Wa qad naqala al-Qudwah Abu Muhammad bin Abi Jamroh an Abil Walidi al-Baji an Abi Ja'far as-Simnani wa huwa min kibaril asy'ariyah annahu sami'ahu yaqulu inna hadhil mas'alata min masailil mu'tazilati baqiyat fil madhhabi wallahul musta'an. Ini adalah permasalahan dari Mu'tazilah yang masih tetap ada pembahasannya di dalam Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, jadi ini adalah masalah yang ada di dalam Kitabul Iman. Nah, sekarang kita lihat kelanjutannya. Ini belum selesai, Frando ya. Belum selesai ini. Jika kita mau meneruskan pembahasannya, ini ada di dalam Kitab Tauhid, Sahih Bukhari. Dan ini panjang sekali pembahasannya itu. Ya. Cuman saya mencukupkan saja kepada kadar ini. Ini hadis nomor 7371 dan 7372. Ya, tauhidullahi ta'ala. Nah, lihat dari sini nih. Qauluhu falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyu wahidullaha fa idza arafu dzalik. Nah, madho fi wasati zakati min tariqi Ismail ibni Umayyah an Yahya ibni Abdullah bilafzi falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi ibadatullah fa idza arafullaha. Dari hadis ini ada kan fa idza arafullaha, dan apabila mereka itu mengenal Allah. Ini hadis nomor 7372. Innaka taqdamu ala qaumin min ahlil kitabi falyakun awwala ma tad'uhum ila ayyi wahidullaha fa idza arafu dzalika fa akhbirhum annallaha farada alaihim khamsa shalawatin fi yaumihim wa lailatihim al hadits ya. Sesungguhnya engkau, ini perkataan Rasulullah kepada Sidna Mu'adz bin Jabal. Engkau itu akan datang kepada satu kaum yang mana mereka itu ahlul kitab. Maka supaya jadilah
hal pertama kali yang mana engkau dakwahkan kepada mereka itu supaya mereka mentauhidkan Allah. Itu yang pertama tuh. Dan apabila mereka itu sudah ma'rifah, arafu, ya, sudah mengenal Allah, sudah ma'rifah, fa idza arafu dzalik fa akhbirhum, apabila mereka sudah mengenal kepada tauhid, mentauhidkan Allah, fa akhbirhum, maka kabarkanlah kepada mereka annallaha faradu alaihim khamsa shalawatin, bahwa Allah itu telah memfardukan kepada mereka salat 5 waktu fi yaumihim wa lailatihim, dalam waktu sehari semalam. Nah, ini kan jelas tuh. Jadi awal wajib itu ma'rifatullah. Hadisnya ini begitu. Nah, itulah yang dibawa oleh mutakalimin, ya, yang menjadikan bahwa awal wajibin ma'rifatullah. Lah, sholat itu jangan dulu diajarin kok kalau belum ma'rifah kepada tauhid. Cuman tadi masalah ma'rifahnya bagaimana, itu yang menjadi permasalahan. Dan Firandoi nggak masuk ke situ karena dia nggak paham, IQ-nya nggak cukup untuk memahami permasalahan pelik seperti ini. Dia cuma comot lempar, comot lempar gitu. Ya, makanya jamaahnya udah kayak ikan aja, wak makan. Makan apa itu ya? Masya Allah. Nih lihat permasalahannya di sini. Madofi wasati zakati, ya sudah itu ya. Waqad tamasaka bihi, ini kan di dalam penjelasan falyakun awwalama tad'uhum ila ayyuhidullaha fa idza arafu dzalik yang tadi dibacakan. Waqad tamasaka bihi man qala, dan telah berpegang kepada hadis ini atau kepada penjelasan bagian yang ini orang yang berpendapat awwalu wajibin al-ma'rifah, bahwa kewajiban pertama itu adalah ma'rifat ka imamil haramain, seperti Imam Haramain. Nah, Imam Haramain itu apa dalilnya? Hadis. Begitu, bukan ngikut Mu'tazilah, bukan. Cuman dari Mu'tazilah juga permasalahan ini sudah ada. Kenapa? Ya Mu'tazilah juga, Islam juga, mereka itu ya bawanya Quran, bawanya hadis. Nah, tapi nanti berbeda. Bagaimana Mu'tazilah memahami ini, bagaimana Imam Haramain memahami ini, dan bagaimana Imam Ibnu Hajar memahami ini. Ka Imamil Haramain wastadalla bi annahu la yata'attal ityanu bi syai'in minal ma'murati an qasdil imtithali walal inkifafu an syai'in minal manhiyati ala qasdil inzijari illa ba'da ma'rifatil amri wan nahi. Tuh, apa dalilnya? Murajihnya atau ilatnya Imam Haramain itu, ilatnya itu seseorang itu tidak akan bisa mengerjakan perintah atau menjauhi larangan sebelum dia itu mengenal yang memerintah dan yang melarang. Wa turidu alaihi bi annal ma'rifata la tata'atta illa bin nazari wal istidlal. Terus begitu ya, nanti kesininya itu panjang sekali. Inti permasalahannya di situ. Nah, ini juga nanti mengatakan ya, Qaulul Qurtubi, ya, dia mengatakan, kalau seperti itu akan susah nanti kalau harus ma'rifat, apalagi ma'rifat sebagaimana patokannya mutakalimin. Banyak orang yang nggak tahu. Betul seperti tadi yang diomongin Firandoi itu. Ya, cuman itu juga di-rod lagi, ya, di-rod lagi. Kemudian dibantah lagi, dijelaskan lagi, sampailah kita pada bagian akhir, ya, di mana Fathul Bari itu. Wa naqaltu min juzil hafiz Salahuddin al-Alai yumkinu ayyufassala fayaqulu man la ahliyata lahu li fahmi syai'in minal adillati aslan wa hasala lahu al-yaqinu tam wa hasala lahu al-yaqinu tamu bil matlubi imma bi nash'atihi ala dzalika aw li nurin yaqdhifuhu Allahu fi qalbihi fa innahu yuktafa minhu bidzalik wa man fihi ahliyatun li fahmil adillati lam yuktafa minhu illa bil imani an dalilin wa ma adzalika fa dalilu kulli ahadin bihasabi. Jadi ini terakhir di dalam permasalahan ini, kata Ibnu Hajar, dan aku telah menukil dari Al-Hafiz Salahuddin Al-Alai, ya. Yumkinu ayyufassal, itu bisa ditafsil. Nah, akhirnya mengambil jalan tengah karena perdebatannya panjang. Ini enggak setuju, ini enggak setuju, ini enggak setuju. Udah, kita ambil jalan tengah saja. Karena yang paling baik itu adalah pertengahan. Maka dikatakan, apabila dia tidak memiliki keahlian untuk memahami dari dalil-dalil sama sekali, dan hasil baginya yakin yang sempurna terhadap apa yang dicari sebagai objek keimanan, baik itu karena dia itu sudah sedari kecil hidup dalam lingkungan seperti itu, atau karena nurin yakzifuhullahu fi qalbihi, atau karena cahaya yang oleh Allah dilemparkan kepada hatinya, dalam pengertian kasyaf lah begitu ya. Fa innahu yuktafa minhu bidzalik, maka itu cukup, enggak usah ada dalil. Ini posisinya Syekh Nawawi juga di dalam kitab Fathul Majid sama. Wa man fihi ahliyatun li fahmil adillati lam yuktafa minhu illa bil imani andalilin. Adapun orang yang cerdas, yang jenius, itu harus paham dalil, ya, yang mana dia itu punya keahlian untuk memahami dalil, maka tidak cukup darinya kecuali iman, harus berlandaskan dalil.
Nah dalilnya itu maksudnya ya dalil hudusul alam. Wa ma'adzalika fadalilu kulli ahadin bihasabi. Dan beserta itu dalil setiap orang itu nanti tergantung orangnya. Ya, karena misalkan orang-orang ya ada Firanda ada gitu. Dia mana ya susah saya ngomonginnya itu. Acak-acakan. Ya, itu badannya kegedean, kamu kurusin dulu biar agak pinter dikit. Wa takfil adillatul mujmalah, main fisik bodo amat ya. Dia nanti bilang Asy'ariyah banci, saya mah bilang Firandoi doang. Ya, badannya kegedean tuh. Dan itu mah juga kenyataan. Saya mah cuman stating the facts. Saya kayak ngomong langit itu biru. Allati tahsulu bi adna nazarin wa man hasalat indahu syubhatun wajaba alaihi ta'allum ila an tazula anhu. Tuh, barang siapa yang sampai kepada dirinya itu subhat, maka wajib atasnya belajar sampai subhat itu hilang. Nah, sedangkan zaman sekarang tuh subhat-subhat Firanda tuh Allah di atas subhat. Allah punya tangan, punya wajah, punya kaki, subhat lagi. Kekekalan energi, subhat lagi. Nabi Adam dari teori evolusi, subhat lagi. Subhat-subhat kayak gini mah udah waktunya belajar ilmu kalam. Qala fa bihadza yasulul jam'u baina kalamit ta'ifatil mutawassitati wa amma man ghala fa qala la yakfi imanul muqallid fala yuftafatu ilaihi. Tuh. Dan terus kemudian membahas orang-orang yang mengatakan bahwa taklid itu tidak cukup. Nah, dan itu pun memang ada beberapa perkataan mutakallimin termasuk misalkan Imam Sanusi yang mana sudah rujuk dari perkataan tersebut. Ala kulli halin, ini yang terakhir saja dulu ya. Ini materinya terlalu luas nih. Jadi bingung saya mau membahasnya dari mana karena acak-acakannya luar biasa. Poinnya di sini ya, Firanda itu menjelaskan satu perkara tidak secara utuh. Dia nukil lempar. Kalau kita mau membahas secara utuh, perkara yang rumit seperti ini dari kitab hadis susah. Yang satu ada di jilid 1, yang satu lagi ada di jilid 30, susah tuh. Ya, bacanya juga. Kemudian ini makan rudutnya dikeluarkan dulu begitu, khilafnya dikeluarkan dulu. Coba kamu tinggal baca nih, siapa Jawharut Tauhid. Kitab Jawharut Tauhid itu udah selesai, tinggal keluarin aja ini 1 2 3 4 5 6 begitu. Ya, ini Firando itu harus belajar. Harus belajar lagi. Dia itu tukang korupsi penjelasan para ulama, ya. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Mu'tazilah itu yang dimaksud bahwa ini tersisa dari Mu'tazilah itu mengatakan bahwa kewajiban pertama untuk mukallaf itu apa? Syak, ragu ya. Itu yang dikatakan oleh saintis harus skeptis dulu. Nah, setelah skeptik supaya kita mendapatkan kebenaran nih, setelah skeptik baru kita mencari kebenaran. Nah, kata Asy'ariyah Maturidiyah kalau gitu berarti kafir jadi wajib karena syak itu akan mengakibatkan kepada kekafiran. Nah, kalau misalkan syak ini jadi wajib atau jadi kupul, ya wajib sama haram karena kafir itu haram. Nah, ini tanakud. Nah, maka keluarlah tadi pendapat-pendapat yang menjelimet seperti itu. Nah, ini kalau misalkan mau penjelasan yang benernya kayak gimana, komenlah ya di bawah. Kalau ada insyaallah nanti kita buka penjelasan yang betulnya sudut pandang Asy'ariyah Maturidiyah. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.